Berjumpa kembali kepada Bapak Ahmad Isnaini pada pembelajaran matematika peminatan di kelas 12. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Jika kemarin kita membahas materi tentang limit fungsi trigonometri yang kedua, kali ini kita membahas lanjutannya mengenai aplikasi limit fungsi trigonometri. Ya, khususnya nanti kita membahas tentang kecepatan dan percepatan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian bisa mengetahui aplikasi dari limit fungsi trigonometri dan juga cara penyelesaiannya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Silakan diperhatikan dan dibuka bukunya. Semangat pagi. Aplikasi limit trigonometri. Silakan dibuka bukunya halaman 19. Baik, yang akan kita bahas tentang aplikasi limit trigonometri, ini di sini ada 3 hal. Yang pertama mengenai jarak yang dilambangkan dengan S, yang kedua kecepatan yang dilambangkan dengan V, dan yang ketiga adalah percepatan yang dilambangkan dengan A. Jika jarak tadi kita misalkan namanya S, maka V itu bisa dicari dengan limit delta T menuju 0, delta S per delta T. Sedikit diulang, yang namanya delta S itu adalah perubahan nilai si S, yakni bisa kita sebut juga dengan S akhir dikurang dengan S awal. Ya, akhir dikurang dengan S awal. Di mana S yang akhir ini itu berhubungan dengan waktu yang telah berubah. Ya. Bisa juga nanti kita nyatakan jika S akhir X awalnya adalah ST, maka S akhirnya adalah ST ditambah dengan perubahan T, delta T. Ingat, yang awalnya dia T berubah menjadi T ditambah delta T. Nah, itu untuk mencari kecepatan. Sementara untuk mencari percepatan itu adalah limit T delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Artinya sama juga, yaitu V T ditambah dengan delta T dikurang dengan VT. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya untuk lebih memahami. Perhatikan, jarak yang ditempuh dalam waktu T detik oleh benda yang jatuh dinyatakan oleh ST sama dengan 2 sin 3T. Tentukan kecepatan jatuh benda pada saat T sama dengan V per 6. Maka yang pertama kita lakukan itu adalah kita mencari S perubahannya. Kita mencari ST ditambah dengan delta T. Maka kita cukup gantikan yang ini ke dalam bentuk ini. Berarti menjadi 2 sin. Ya. 3 buka kurung T ditambah dengan delta T. Nah, 3 ini boleh kita kalikan ke dalam. Berarti menjadi 2 sin buka kurung 3T ditambah dengan 3 delta T. Yang perlu diingat, jika ada kemarin rumus dari sin A ditambah dengan B. Ini hasilnya adalah sin A cos B ditambah dengan cos A sin B. Maka ini menjadi 2 buka kurung sin A tambah B. Sin A cos B, ya, berarti sin 3T cos 3 delta T ditambah cos A, berarti cos 3T sin 3 delta T. Nah, kita kali ke dalam menjadi 2 sin 3T cos 3 delta T tambah 2 cos 3T sin 3 delta T. Sekarang kita gunakan rumus kecepatan tadi, bahwa yang namanya VT adalah limit, ya. Delta T mendekati 0 adalah delta S per delta T, atau sama dengan limit delta T mendekati 0
Delta S-nya adalah S yang ini dikurang ST. Berarti langsung aja kita tuliskan 2 sin 3T cos 3 delta T ditambah 2 cos 3T sin 3 delta T kurang sin T adalah ini 2 sin 3T ya per delta T. Ini panjang. Nah, perhatikan untuk yang ini ya dan yang ini di ujung ini bisa kita pisahkan sendiri, sama-sama ada sin 3T. Berarti bisa kita buatkan limit delta T mendekati 0, keluarkanlah 2 sin 3T. Berarti yang tinggal adalah cos 3 delta T dikurang 1 ya, ditambah dengan 2 cos 3T sin 3 delta T. Masing-masing kita bagikan dengan delta T. Nah, perhatikan bahwa untuk yang sin 3T yang di sebelah sini sama ini tidak bisa saling menghabiskan. Kita gunakan rumus ini, cos P dikurang 1. Ingat, jika ada cos P dikurang 1 itu menjadi min 2 sin pangkat 2 setengah P. Berarti kalau P-nya kita ganti dengan delta T, 3 delta T, berarti menjadi min 2 sin kuadrat 3 per 2 delta T. Bisa kita tulis seperti ini, limit delta T mendekati 0. 2 sin 3T. Ingat, cos 3T dikurang 1 menjadi min 2 sin kuadrat ya, 3 per 2 delta T per delta T. Menurut teorema limit, untuk bentuk seperti ini jawabannya adalah 3 ya. Berarti 3 dikalikan 2 adalah 6 cos 3T. Nah, ini nanti kalau menurut dengan teorema limit sebiji ya, sinusnya yang satu ini kan hasilnya adalah 3 per 2. Kan tinggal 1. Nah, masih ada satu lagi. Gantikan delta T-nya 0. Sin kali 0, 0. Kalikan semua ini 0. Berarti yang sebelah kiri ini 0 ya. Yang tinggal ini. Maka jawabannya adalah 6 cos 3T. Ini masih VT. Yang diminta adalah V pada saat T-nya V per 6. V per 6 itu adalah 30 derajat. Berarti hasilnya adalah 6 cos ya. 3 dikali dengan 30. Berarti 6 cos 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0, berarti 0. Maka kecepatan jatuh benda pada saat T-nya V per 6 itu adalah 0. Baik, demikianlah pembahasan tentang aplikasi dari limit fungsi trigonometri. Terima kasih. Baiklah, bagaimana kepada seluruh anak Bapak? Apakah memahami apa yang Bapak maksud pada pembelajaran hari ini? Nah, jadi aplikasi dari limit fungsi trigonometri kita membahas dua hal ya, yakni tentang kecepatan dan percepatan. Jika diketahui sebuah fungsi dalam bentuk limit, maka untuk melihat kecepatannya kita menggunakan rumus berikut. Sementara jika kita mencari percepatannya, kita menggunakan rumus berikut. Nah, rumus-rumus ini diperoleh dari limit fungsi trigonometri. Semoga kalian paham apa yang Bapak sampaikan. Ingat, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ini sudah ke bab baru ya, bab kedua tentang limit tak hingga. Silakan dibaca-baca bukunya. Pesan terakhir dari Bapak itu, kalian semua jaga kesehatan ya, agar kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semangat!